Halo, nama saya Yosiki. Kali ini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan crowdfunding. Crowdfunding ini adalah website pembiayaan. Misalkan saya memikirkan produk seperti ini loh. Ya, bisa dibilang kalau ide itu bagus, ide itu menguntungkan, ya kalian akan dibayar dari ide seperti itu. Tentunya ide yang menarik dan barang yang menarik, menguntungkan dan baru, jika barang ini dipresentasikan pasti akan laku. Seperti itu. Kalau begitu, mari kita lihat barang seperti apa ya, contohnya ini ya. Nah, misalkan di sini ada dompet kecil yang bisa dibawa jalan dengan HP ya. Bernama Ando Y. Dan ini adalah jumlah uang yang dihasilkan sekitar 3.149.480 yen. Lalu yang telah mendukung produk ini atau yang telah menggunakan produk ini sekitar 740 orang. Dan kalian bisa lihat bentuknya ya. Dompet ini menempel di HP sehingga bisa dibawa kemana-mana. Praktis kan? Ya, produk seperti ini yang diperlukan. Seperti yang saya ucapkan tadi, crowdfunding itu jika tidak membuat suatu produk baru, ya tidak ada artinya. Seperti itu. Laku atau tidaknya suatu produk kita tidak tahu kan. Karena itu produknya dicoba di sini, lalu kita menerima uang dan pada kenyataan kita melakukan penjualan. Ya, seperti itu ya. Lalu untuk harga 700 yen ini untuk pemasangan mon. Mon itu apa ya? Saya juga nggak terlalu paham, tapi ya seperti ini. Jika membayar senilai 2.980 yen, mon seperti ini bisa ditempelkan. Ya seperti ini hasilnya. Kalau yang ini warnanya yang berbeda ya, seperti ini. Membuat barang sih boleh, tapi ya kalau kita membuat barang itu ya pasti kan barang itu ada biaya untuk bahan bakunya ya. Nah seperti itu ya, pastinya memakan biaya. Ya ada juga case seperti pesanan khusus ya, kita memesan barang ke suatu tempat, ya pastinya juga memakan biaya. Jika kita berpikir ke sana seperti hal yang berkelanjutan ya, jadi harus benar-benar diperkirakan berapa biayanya. Ya misalkan biaya yang habis untuk satu dompet ini berapa, seperti itu harus dipikirkan. Contohnya kalau membuat dompet seperti ini 4.980 yen ya, kita pertimbangkan tentang harga bahan bakunya dan ketika dijual berapa, itu harus benar-benar dipikirkan. Kemudian komisi atau keuntungan ya. Tadi jumlah uang seluruhnya adalah sekitar 3 jutaan ya. Ini bukan seluruhnya diterima sama kita. Pertama dikurangi pajak setengahnya, jadi 1,5 juta. Setelah itu dikurangi biaya bahan baku. Jika kita minta tolong orang lain ya, membayar pekerjaan orang lain, yaitu dikurangi biaya itu, lalu dikurangi semua itu, dan itulah keuntungan yang bisa kita miliki. Ya bisa dibilang gaji kita dari sana ya. Saya ulangi ya, jumlah uang 3 juta ini setengahnya pajak, karena itu menjadi 1,5 juta. Lalu biaya operasional dari website ini ya, karena website ini mengumpulkan uang, jadi biayanya yaitu 10% ya dari pendapatan. Jadi 3 juta ya, 3 juta 10%-nya itu berapa, dikurangi, lalu jumlah uang yang tersisa dikurangi pajak dan dikurangi biaya bahan baku dan biaya memperkerjakan orang, dan itu yang akan ditransfer seperti itu.
Oke, karena ini penting. Kalau ini tidak benar-benar dilakukan, banyak orang yang mengalami angka merah ya, atau rugi. Karena itu, kalau kita salah informasi, itu akan jadi masalah yang besar. Karena kita harus membayar ya, membayar ratusan ribu yen. Ada banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Jadi kalau Anda pikir kurang yakin, kurang bisa memikirkan hal tersebut, ya saya sarankan sebaiknya Anda berhenti aja ya melakukannya. Jangan coba-coba ya seperti itu. Atau kita minta ke orang yang benar-benar melakukannya ya. Contohnya Alia itu siswa di Kiwari yang benar-benar melakukannya. Jadi kita minta tolong dia untuk melakukan ya memikirkan ide kayak gitu, dan nanti kita bagi beberapa persenan dengan dia. Ya mohon bantuannya ya, seperti itu ya. Seperti itu juga boleh ya dilakukan. Ya secara pribadi Alia ini benar-benar serius untuk mengerjakannya ya, untuk melakukannya. Ya tidak seperti saya, orang yang tidak serius. Kalau saya akan minta bantuan Alia ya, kayaknya ya, ayolah saya akan kasih uang, saya kasih setengah keuntungannya, jika ada waktu tolong kerjakan, seperti itu. Karena walaupun diri kita tidak bisa, bukan berarti nggak bisa jalan ya, tapi karena ada orang ini ya seperti Alia Sang, sebaiknya kita minta bantuannya. Hal seperti itu pun diperbolehkan ya, namanya juga manusia kan ya, ada hal yang dia pandai dalam suatu hal, ada yang tidak. Kalau begitu mari kita lihat produk yang lain ya. Yang seperti ini juga ada ya. Ini adalah mesin pengolah sampah rumah tangga, katanya nggak perlu listrik. Ini berapa yen ya? Satu ya, nggak terlalu banyak ya orang yang menggunakannya ya. Yang mendukungnya itu hanya 5 orang, dan jumlah uangnya pun hanya 100 ribuan yang terkumpul. Kalau yang seperti ini tidak terlalu menarik perhatian ya, orang-orang kurang minat seperti ini. Tapi saya pikir cukup aneh juga ya, hanya terkumpul segini. Begitu ya. Mengolah sampah rumah tangga itu merepotkan kan, lalu kita menyalakan api gitu. Oh iya, karena ini harganya terlalu mahal mungkin ya, jadi nggak terlalu banyak orang yang beli, sedikit mahal ya, 17.820 yen dan 32.040 yen. Memang seperti itu, terlalu mahal ya, sehingga nggak ada keuntungannya. Makanya di sini poin penjualannya ya, adalah harga barang murah dan mahal, dan return atau pengembalian ya, diskon, atau bisa beli produk ini. Kalau returnnya hanya 2 saja ya, bisa terjadi case seperti ini ya. Beli nggak ya, gimana ya, kayaknya nggak perlu lah, seperti itu ya. Makanya setidaknya di sini tetapi kalau terlalu banyak pun returnnya, memilihnya pun jadi merepotkan juga ya. Karena itu secara ilmu psikolog sekitar 5-8 kotak ya mungkin. Nah itu secara ilmu psikolog itulah yang terbaik. Lalu orang Jepang yang paling penting barang yang seperti ini, menurut saya perempuan pasti akan beli seperti ini. Terutama perempuan itu sangat teliti loh. Karena itu yang seperti ini, dan ini tertulis bokashi ya. Jadi tentang bakteri atau mikroorganisme seperti itu ya. Jadi masukkan sampah rumah tangga, lalu masukkan ya kayak mikroorganisme, seperti itulah cara kerjanya ya. Lalu dipencet tombolnya dan sampahnya akan hilang seperti itu.
Lalu di sini tertulis termasuk pajak dan biaya kirim. Nah, ini jika tidak tertulis, nanti akan ada orang yang khawatir ya. Contohnya ini karena biaya kirim, padahal nggak tertulis ada biaya kirim, ya nanti takutnya orang-orang itu akan ada yang komplain. Seperti itu ya. Hal yang harus diperhatikan yang lainnya ada, tapi kali ini hanya produk seperti apa yang laku. Hal seperti itu kita bersama-sama belajar ya. Tapi saya pikir jenis barang yang dibuat seperti ini keuntungannya nggak terlalu banyak ya. Menurut saya seperti perusahaan bidang jasa itu mungkin keuntungannya lebih banyak ya. Oke, kalau gitu waktunya kita istirahat. Kalau begitu sampai nanti.